tembus membran dalam larutan terhadap volume sel, dan dia itu tidak ada satuan. Jadi tonisitas itu tidak memiliki satuan karena mencerminkan perbandingan relatif antara konsentrasi solut di luar dan di dalam sel. Jadi ada studi kasus pertama tentang infus cairan isotonik pada pasien dehidrasi. Jadi ada seorang pasien berusia 50 tahun itu dibawa ke rumah sakit karena dehidrasi akibat diare parah. Dokter itu memutuskan untuk memberikan infus cairan intravena menggunakan larutan salin isotonik natrium klorida 0,9%. Nah, analisis berdasarkan tonisitas itu harus begini. Pertama, larutan isotonik. Jadi, larutan salin isotonik itu memiliki konsentrasi solut tak tembus membran yang sama dengan cairan tubuh normal sehingga tidak ada pergerakan air bersih melalui osmosis. Kedua, efek pada sel darah merah. Jadi, jika larutan hipotonik itu digunakan, air itu akan masuk ke dalam sel darah merah melalui osmosis yang menyebabkan sel membengkak dan mungkin pecah atau hemolisis. Sebaliknya, jika larutan hipertonik itu digunakan, maka air itu akan keluar dari sel yang menyebabkan sel mengerut atau krenasi. Ketiga, keputusan klinis. Jadi, penggunaan larutan isotonik itu memastikan bahwa volume air dalam sel itu tetap stabil sehingga sel-sel tubuh itu dapat berfungsi secara normal tanpa resiko kerusakan. Nah, pelajaran pentingnya adalah tonisitas adalah faktor kritis dalam memilih larutan intravena untuk menjaga keseimbangan osmotik dan integritas sel. Memilih larutan yang tepat itu sangat penting untuk mencegah gangguan fisiologis seperti hemolisis atau krenasi. Jadi, ini menunjukkan bahwa tonisitas adalah ukuran penting untuk memahami interaksi antara sel dan lingkungannya. Kedua, jenis-jenis larutan berdasarkan tonisitas. Jadi, apa perbedaan antara larutan isotonik, hipotonik, dan hipertonik? Nah, larutan isotonik itu memiliki konsentrasi solut sama dengan sel, sehingga volume sel itu tetap. Sedangkan larutan hipotonik itu memiliki konsentrasi solut lebih rendah yang menyebabkan air itu masuk ke sel dan sel membengkak. Nah, larutan hipertonik itu memiliki konsentrasi solut yang lebih tinggi yang menyebabkan air keluar dari sel dan selnya menyusut. Lalu, kenapa sih larutan isotonik itu digunakan dalam infus intravena? Karena larutan isotonik itu memiliki konsentrasi solut yang sama dengan cairan tubuh. Sehingga apa? Sehingga tidak menyebabkan perubahan volume sel dan aman untuk digunakan. Kemudian, apa sih yang terjadi pada sel darah merah jika dimasukkan ke dalam larutan hipotonik? Yang terjadi adalah air itu masuk ke dalam sel melalui osmosis yang menyebabkan sel itu membengkak hingga akhirnya pecah atau hemolisis. Jadi, bayangkan 3 jenis kolam renang dengan kondisi air yang berbeda. Satu normal, satu sangat encer, dan satu sangat pekat. Dalam tubuh manusia, larutan isotonik, hipotonik, dan hipertonik adalah seperti kondisi air di kolam-kolam ini yang mempengaruhi sel secara berbeda. Poin pertama, larutan isotonik, yaitu keseimbangan osmotik. Jadi, larutan isotonik itu memiliki konsentrasi solut tak tembus membran yang sama dengan konsentrasi di dalam sel. Terus, volume selnya tetap. Jadi, ketika